Halo semua, lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang gue gak nyangka sebetulnya hidup gue akan beririsan dengan orang ini gitu. Tapi ternyata beririsan juga. Sudah datang, ada Karya Enes. Halo Adriano. Terima kasih sudah datang. Wah, gue happy banget loh, karena kayak mungkin gak kayak zaman sekarang ya. Maksudnya dulu itu saya melihat seseorang yang di layar kaca tuh jauh, bukan dalam jangkauan. Kalau sekarang kan semua orang kayaknya ya semi selebriti lah gitu, semua selebriti gitu kayaknya. Sejak ada Instagram. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Biar nggak terlalu banyak basa-basi, aku sebetulnya penasaran banget. Kalau pengen gali karyanya dulu, Karya tuh dulu SMA tuh orang yang kayak apa sebetulnya? Kayak apa ya? Kalau teman-teman bilang sih. Dari kecil ya sampai SMA itu mereka bilang aku pendiam. Oke. Cuman diamnya itu sering ikut kegiatan di sekolah atau lomba-lomba, terutama lomba puisi gitu. Jadi kadang-kadang kakak tuh suka dorong, ada lomba puisi, ayo ikut gitu. Ada tingkat provinsi, ikut aja gitu. Ya alhamdulillah menang gitu. Terus kalau misalnya di tempat ngaji sore kan biasa ngaji gitu. Kamu jadi MC ya gitu, suka ditunjuk kayak gitu. Terus sampai hari besar agama nih, bikin apa gitu. Kita bikin drama, sok banget. Masih kecil-kecil bikin drama gitu. Menarik ya. Karena penasaran. Jadi, tapi sebelum ada Susan masuk ke istilah industri hiburan tuh sebagai apa awalnya? Penyiar radio ya sebelumnya. Justru dari siaran di radio itu kemudian ada produser yang tertarik untuk membuatkan kaset lagu, tapi yang ditawarin Susannya. Lo emang ide pertamanya ada siaran. Susan tuh bagaimana? Siaran. Jadi karena siaran. Jadi aku siaran tuh pakai suara Susan. Awalnya kan drama radio gitu. Terus lama-lama ini asik juga ya buat siaran rutin tiap hari gitu. Apalagi partnerku itu ini banget ngocol banget gitu loh, suka jahilin gitu. Jadi akhirnya karakter Susan keluar di situ. Ada drama yang masih keinget nggak? Kira-kira cerita tentang apa, ngapain? Oh enggak, kalau dramanya sih serius ya. Jadi dramanya drama serius, oke. Kalau sekarang juga ada audio podcast, terus orang-orang mulai bikin drama juga kan? Nggak, maksudnya karakter Susan come into play? Justru itu ketika siaran di radio, jadi dia tuh anak yang sok tahu, centil, terus ya gitulah pokoknya. Jadi seru karena ketemu sama karakter Bung Dino almarhum sekarang udah lama ya. Itu jadi serunya karena gitu, suka diledekin sama Bung Dino. Terus jadi kan ada tiga orang nih dalam satu acara itu, aku, Susan dan Bung Dino. Serunya di situ. Karya bermain dua karakter. Yang biasanya diangkat topik-topiknya, maksudnya sehari-hari. Sehari-hari, bahkan kadang-kadang besok dibikin yuk Susan ulang tahun gitu. Ayo gitu. Ya kita ngomongnya lusa Susan ulang tahun, ngasih kesempatan dong sama pendengar gitu. Kalau misalnya ada yang dateng bawa kado, beneran ada yang bawa kado buku tulis, buku gambar. Tapi ini waktu itu belum ada boneka ya, baru voice aja. Menarik banget kan cuma radio gitu. Secara radio ya theater of mind, jadi apa bikin aja gitu ya. Gitu. Emang itu ceritanya radionya kalau dulu kan radionya apa ya kalau boleh? Radio Susana. Makanya namanya Susan karena kan waktu itu bos bilang pakai nama yang ada image Susana dong gitu. Ya udahlah, tinggalin huruf A yang di belakang aja. Itu target pendengarnya apa waktu itu? Umum. Sebetulnya umum, bukan acara anak-anak gitu. Radio Susana emang suka ya komedi gitu. Ludrukan juga ada, ludruk yang ini ya. Daerah siarannya, penjangkauannya maksudnya? Surabaya. Masih Surabaya. Cuman kita kan ada waktu itu ada rekaman iklan, kalau misalnya apa itu bisa dikirim kemana-mana. Ini tahun berapa ya? Tahun 88. 88. 88. Gila. Mungkin orang nggak kebayang. Maksudnya kan dulu kan radio sangat ya kayak podcast hari ini, maksudnya sangat segmented, kecil, dan komunitasnya sangat loyal dan gitu. Tidak menasional kan dulu, lokal kan gitu. Jadi awalnya Surabaya. Surabaya. Yang punya ide karakter ini siapa? Aku sih. Jadi sebetulnya kalau karakter Susan itu lahirnya sebelum di radio. Sebelum di radio. Rumah. Di rumah. Candaan sama kakak-kakak. Gitu. Iya. Gimana cerita ini? Dulu kita tuh kebetulan
dua atasku tuh perempuan-perempuan dan kita sekamar bertiga gitu. Terus dua kakakku itu tengkar gitu. Pokoknya ada lah namanya juga keluarga gitu ya. Aku tuh suka ngeledekin mereka, suka dia rukun gitu loh. Jadi pas lagi habis lihat film malam gitu ya atau acara malam TVRI dulu kan satu-satunya ya. Betul. Itu terus tidur bareng kan bertiga. Udah hening gitu malam, udah lampu udah redup gitu. Terus aku tiba-tiba pipis ya gitu. Terus mereka ketawa. Awalnya gitu-gitu aja, candain kakak gitu. Emang kalau nggak ada teknologi tuh bercandaan kreatif ya? Maksudnya teknologi tuh mengambil alih imajinasi anak-anak sebetulnya. Oh jadi dari itu terus situ. Dibawa terus lulus SMA radio ini diangkat lagi. Iya. Jadi karakter itu tapi belum ada namanya waktu itu? Belum ada nama. Belum ada nama. Jadi Susan diambil dari Susana. Terus jadi nggak mengetahui dong kayak ventriloquist kah atau apa? Apa itu? Justru saya tahu itu ketika sudah menyanyi, sudah rekaman album. Wartawan suka nanyain gitu, sejak kapan menekuni ventriloquist? Istilah ventriloquist saya tahu dari wartawan. Bahkan dulu kan sebelumnya ada Pak Gatot Sunyoto, almarhum juga ya, dengan tongkinya. Nah itu saya belum mengerti tekniknya. Begitu udah ketemu dengan beliau, terus ada komunitas ventriloquist Indonesia, akhirnya mateng lah. Ada komunitas ventriloquist Indonesia? Ada. Ada berapa penggiat? Banyak. Ada ratusan kayaknya ya. Apalagi sekarang terus banyak yang ikut juga gitu loh. Jadi kita bikin pelatihannya juga untuk yang baru-baru. Jadi ceritanya dulu karakter waktu kecil untuk mendamaikan kakak-kakak, terus siaran radio dipakai untuk bercandaan, lalu nama Susan keluar nyanyi, lalu ditawarin rekaman. Tapi untuk Susan. Itu bonekanya udah ada apa masih belum? Oh jadi nyanyi, keren juga ya. Enggak, begitu ditawarin nyanyi, aku nggak mau dong. Medianya apa gitu? Masa ayah aku begini, malu lah. Keren banget. Jadinya saya harus jadi boneka. Oh iya, cari cepet. Jadi nyarinya cepet karena rekamannya udah jadi. Kan rekamannya udah taping duluan. Udah. Enggak, rekaman ini suara ya. Rekaman suara udah jadi. Waktu itu malah tadinya itu mau bikin kaset ya dulu ya. Itu kompilasi. Jadi ada penyanyi cilik lainnya. Terus begitu Papa T-Bob denger rekamanku, ya dia ada juga sih. Udahlah, ini albumnya Ria aja. Gitu. Baru cari boneka. Kisah pertemuan boneka ini dari? Aku cari di toko di Tunjungan Plaza Surabaya. Tunjungan Plaza. Keliling aku kemana-mana. Aduh, yang mana ya gitu. Ya karena kan udah jadi toh lagunya. Jadi butuh medianya apa gitu. Emang udah jadi boneka ventriloquist kan? Jadi bisa? Belum. Berarti itu dimodif sendiri? Iya, begitu dapat baru dimodif sendiri supaya Gokil. Supaya bisa. Makanya itu cepet banget, supaya bisa segera bikin video klipnya, segera ke Jakarta gitu kan, segera edar gitu. Dia ini di mass produce berarti ada banyak sebetulnya yang kayak Susan. Waktu itu beli? Oh enggak, dia toko boneka yang ya eksklusif ya, enggak ya mungkin tapi bukan fabricated gitu ya Bu? Jadi kebetulan aja yang karakter yang kayak gitu hanya dia atau mungkin dia ada stok lain, ya mungkin juga ya. Tiba-tiba ada saudara-saudara yang hilang baru ketemu. Tapi yang jelas begitu Susan muncul dengan wajah yang itu, kita renov. Nggak banyak kok yang punya boneka yang kayak aku gitu. Kalaupun misalnya ada, dia juga pakai nama Susan juga. Boneka Susan. Bahkan waktu itu aku sempat naik haji di Mekah itu ada yang jual boneka Susan. Gila. Susan gitu, cuma rambutnya keriting gitu. Gila. Jadi semua boneka bisa dibilang waktu itu dikasih nama Susan gitu. Aku penasaran karena kita di majelis lucu kan kebanyakan stand up comedian ya. Apa kenikmatannya telling jokes dengan karakter? Ada kalau di bikin skrip kan. Kalau saya mau ngomong aman tuh Rianya yang ngomong aman. Oke. Jadi ini cocoknya buat Susan aja deh. Pokoknya yang resiko yang apa.
Bener juga ya. Ini Susan aja deh, siapa yang mau nyalain dia gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang bisa aku rasakan ya. Terus atau mungkin juga kadang-kadang kita punya pikiran yang agak nyeleneh atau apa gitu. Susan juga gitu yang munculin gitu. Seberapa jauh Ria sama Susan? Sepertinya jauh ya, karena beberapa teman-teman bilang kalau aku tampil sendiri itu pokoknya gini deh, yang lucu Susannya gitu. Jadi mereka pikir aku nggak lucu gitu. Enggak. Aku akan mau balik. Aku akan conversation-nya menampilkan Kak Ria lebih banyak daripada sama Susan. Ini belum dikeluarin aja, biarin aja.